Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan di sepanjang hari ini saudaraku. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Kita bersyukur untuk itu saudara. Namun sebelum kita menikmati semua berkat Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon tuntunan Tuhan menyertai kita berjalan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah memberikan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saudara bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan indah ini untuk bisa bersama menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang kiranya dapat menuntun hidup kita berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saudara, saya siapkan dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Puji Tuhan saudara, ayat ini sangat indah untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara yaitu tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan. Saya yakin kita semua memahami makna dari tema renungan kita pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kita bertobat. Betapa penting pertobatan itu menjadi sebuah kata kunci supaya kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Itu yang akan kita bahas pagi ini saudara. Henry G. Bond saudara pernah berkata seperti ini, bahwa pembalasan dendam yang paling agung adalah mengampuni. Terkadang memang dendam itu seperti bara api yang membakar dada kita, yang membakar hati kita. Tetapi untuk meredakan itu saudaraku, satu cara yang paling ampuh, lepaskan pengampunan. Maka dendam itu akan bisa sirna. Ya, amarah atau kepanasan dari dendam itu akan bisa seketika juga dia akan reda. Itu kira-kira seperti itu saudara. Beberapa tahun lalu saudara, ada seorang pembunuh yang akan dihukum mati. Lalu pembunuh ini memiliki seorang saudara laki-laki yang pernah berjasa besar bagi negaranya. Lalu dia berusaha untuk mencari solusi bagaimana supaya saudaranya yang akan dihukum mati bisa dibebaskan. Dia seorang pria yang baik hati, dia seorang pribadi yang rendah hati, dia seorang pribadi yang mengasihi tentunya saudaranya ini sekalipun dia orang yang sudah bersalah dan akan dihukum. Dia memohon kepada pemerintah saudara supaya saudaranya ini diberi pengampunan supaya tidak jadi dihukum mati. Lalu pemerintah pun mengabulkan permintaannya karena dia seorang yang pernah berjasa besar bagi negara. Tentu permintaannya pun dikabulkan oleh pemerintah. Lalu segera setelah ia mendapatkan surat pengampunan itu dari pemerintah, artinya dengan surat itu bahwa saudaranya ini bisa dibebaskan saudara. Lalu segera ia mengunjungi saudaranya itu di tahanan dengan membawa surat pengampunan di sakunya.
dia sudah membawa surat pengampunan ini. Itu saudara. Namun sebelum ia memberitahu tentang surat pengampunan itu, ia lebih dulu bertanya kepada saudaranya ini. Dia katakan seperti ini. Apa yang kamu akan lakukan jika kamu menerima pengampunan dan dibebaskan saat ini? Itulah pertanyaan sederhana yang disampaikan kepada saudaranya yang sedang ditahanan itu, saudara. Lalu mendengar pertanyaan itu dengan nada geram dan marah, saudaranya ini lalu berkata bahwa hal pertama yang akan saya lakukan adalah mencari hakim yang telah menghukum saya sehingga saya terhukum di sini, dan juga akan mencari saksi yang memberatkan kasus ini sehingga saya harus dipenjara ini. Saya akan membunuh mereka berdua. Dengan nada serius, geram dan marah, dia mengungkapkan itu di hadapan saudaranya itu. Lalu dengan perasaan sedih setelah mendengarkan jawaban itu, saudaranya yang telah mengusahakan surat pengampunan itu pun dan telah membawa surat pengampunan itu di tangannya, dia merasa sangat menyesal, dia merasa sedih, dan akhirnya dia berdiri, saudara. Dengan dada tertunduk, dia meninggalkan saudaranya itu dan pergi. Tidak jadi menyampaikan surat pengampunan itu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya saudaranya ini pun tidak berapa lama dia pun dihukum mati. Pertanyaan bagi kita sekarang, bukankah dia telah memiliki surat pengampunan untuk dibebaskan, saudara? Sungguh-sungguh dibebaskan. Tetapi mengapa dia harus dihukum mati? Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Tidak ada gunanya dia diampuni, saudara, kalau dia sungguh-sungguh tidak bertobat. Karena pengampunan yang diberikan kepadanya itu nanti akan menjadi sesuatu yang tidak berguna, akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan percuma, kalau ternyata dia sendiri tidak bertobat, saudara. Dia sendiri tidak mau mengampuni. Kalau toh pengampunan yang diberikan kepadanya menjadi sebuah pintu kesempatan bagi dia untuk melakukan kejahatan, maka tidak ada arti pengampunan itu. Sehingga saudaranya ini yang tahu arti sebuah kebenaran, dia meninggalkan saudaranya itu dan tidak jadi memberikan surat pengampunan itu kepadanya. Menjadi sesuatu yang sia-sia, bukan? Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita memahami tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Karena Tuhan pernah berkata, saudara, kalau kita baca dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, di sana firman Tuhan berkata kepada kita, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya hidup. Luar biasa, saudara. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sesungguhnya Tuhan kita pun, saudara, tidak menghendaki kematian orang jahat. Siapapun kita, sejahat apapun, saudara, Tuhan tidak menghendaki engkau mati dalam kejahatan. Tuhan mau engkau bertobat. Tuhan mau engkau berubah. Tinggalkan kejahatanmu dan datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman ini, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati dalam kejahatan? Sementara tangan Tuhan terbuka untuk menerima engkau ketika engkau bertobat. Adalah sebuah kebodohan, saudara, ketika kita tahu Tuhan Maha Pengampun, Tuhan mengasihi kita, tetapi dengan kedegilan hati kita, kita menolak pengampunan Tuhan hanya karena kita tidak mau bertobat. Dengan kebenaran firman pada saat ini, saya tidak tahu apa yang membuat saudara saat ini hidup dalam kebencian terhadap sesamamu. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara saat ini memiliki rasa dendam, marah kepada orang lain. Mungkin mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati saudara. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara tidak mau mengampuni, firman Tuhan katakan, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Oleh karena itu, apapun yang sedang saudara hadapi dengan perasaan saudara, dengan hati saudara yang mungkin terluka oleh karena kelakuan siapapun,
Cara terbaik untuk mengobati luka hati saudara adalah dengan engkau mau mengampuni saudara. Bertobatlah. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu, maka engkau pun akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Karena Tuhan tidak mau melihat kematian orang berjahat, orang jahat atau orang berdosa. Dia mau melihat kita berubah. Tuhan mau melihat kita bertobat, supaya olehnya kita hidup, saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia penuh dengan pengampunan, saudaraku. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Surat pengampunan itu telah di tangan Tuhan dan akan diberi kepada kita. Pengampunan yang dari Tuhan itu adalah pengampunan yang membebaskan kita. Dan kalau kita tidak mau bertobat, maka pengampunan itu tidak akan pernah kita alami dalam hidup ini. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Apapun persoalan yang mengikat hati saudara, kebencian yang sedang saudara alami saat ini, atau mungkin amarah yang membelenggu kehidupan saudara, mari saudaraku, dengan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci saudara. Engkau akan juga diampuni oleh Tuhan. Engkau juga akan dibebaskan oleh Tuhan. Engkau juga akan dimerdekakan oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Itu sebab firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Kolose ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni sesama kita. Bertobatlah, maka engkau pun akan sungguh-sungguh diampuni oleh Tuhan. Beroleh kemurahan Tuhan, beroleh anugerah Tuhan, beroleh kebebasan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan renungan pagi ini. Mari saudaraku, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap mengampuni dan juga siap menerima pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami nikmati lewat firman yang sudah kami renungkan pagi ini. Berkatilah setiap kami supaya kami mengerti betapa penting pertobatan dalam hidup kami, supaya kami meroleh pengampunan Tuhan, yaitu pertobatan yang mau mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, seperti kami pun sudah diampuni oleh Tuhan. Hamba doakan umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini, biarlah Tuhan bersama-sama memberkati mereka semua. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mendengarkan renungan ini saat ini, yang dalam kondisi sakit penyakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, izinkan hamba mohon anugerah-Mu bagi mereka, dan tangan Tuhan kena tertumpang untuk menjamah penyakit mereka, melepaskan, membebaskan, dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka Tuhan. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Menyertai mereka dan memberkati semua pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari ini mereka berulang tahun. Mereka bersuka cita karena anugerah yang Tuhan beri melalui umur panjang yang Tuhan berikan. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka. Ajar Tuhan supaya mereka bersyukur, karena itu pun adalah anugerah-Mu bagi mereka. Ada begitu banyak juga umat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi ini. Mereka sedang mengalami beban hidup, pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang baik, ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka mengharapkan berkat Tuhan. Oleh karena itu memohon kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka semua, bebaskan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain. Karena kami tahu ada banyak orang merindukan kasih Tuhan pagi ini.
biarkan mereka bisa menonton dan diberkati oleh Tuhan, seperti saudara yang sudah diberkati Tuhan pagi ini. Itulah harapan kami. Mari saudara yang juga telah menonton video ini, jangan lupa saudara untuk juga men-share, juga men-like, men-subscribe, dan juga berikan komentar yang baik saudara di link komentar, supaya pelayanan ini bisa berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Itulah harapan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.